6 dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Keenam terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Keenam terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Yan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. Ya, tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Yan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Yan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Yan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Yan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat, saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id,
Pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua. Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik.
Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira.
Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Enam dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Keenam terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Keenam terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Ya tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Jan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Jan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Jan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Jan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat, saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat,
Tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id, pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua.
Rudi pun menginginkan AEP jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah AEP telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan AEP hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik. Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon.
Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira. Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke Lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
6 dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Ke-6 terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Yan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Ya, tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Yan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Yan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Yan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Yan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat. Saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id,
Pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua. Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik.
Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira.
Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Enam dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Keenam terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Keenam terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Ya tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Jan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Jan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Jan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Jan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat, saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat,
tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id, pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua.
Rudi pun menginginkan AEP jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah AEP telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan AEP hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik. Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon.
Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira. Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke Lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
6 dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Keenam terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Keenam terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Yan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. Ya tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Yan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Yan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Yan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Yan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat, saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id,
Pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua. Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik.
Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira.
Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Enam dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Keenam terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Keenam terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Ya tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Jan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Jan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Jan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Jan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat. Saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat,
tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id, pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua.
Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik. Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon.
Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira. Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke Lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
6 dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Ke-6 terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Yan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. Ya, tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Yan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Yan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Yan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Yan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat. Saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id,
Pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua. Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Peggy Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik.
Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira.
Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Enam dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Keenam terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Keenam terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Ya tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Jan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Jan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Jan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Jan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat, saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat,
Tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id, pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua.
Rudi pun menginginkan AEP jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah AEP telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan AEP hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik. Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon.
Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira. Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke Lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
6 dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Keenam terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Keenam terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Yan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. Ya tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Yan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Yan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Yan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui. Namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Yan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat, saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id,
Pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua. Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik.
Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira.
Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu, Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Enam dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Keenam terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Keenam terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Ya, tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Jan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Jan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Jan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui. Namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Jan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat. Saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat,
tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id, pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua.
Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik. Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon.
Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira. Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke Lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
6 dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Ke-6 terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Yan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Ya, tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Yan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Yan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Yan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui. Namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Yan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat. Saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id,
Pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua. Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik.
Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira.
Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu, Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Enam dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Keenam terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Keenam terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Ya, tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Jan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Jan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Jan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Jan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat, saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat,
Tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id, pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua.
Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik. Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon.
Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira. Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke Lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
6 dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Ke-6 terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Yan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Ya, tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Yan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Yan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Yan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Yan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat. Saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id,
Pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua. Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik.
Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira.
Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Enam dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Keenam terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Keenam terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. Ya tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Jan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Jan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Jan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Jan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat. Saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat,
Tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id, pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua.
Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik. Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon.
Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Enam dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira. Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke Lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
6 dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Ke-6 terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Yan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. Ya, tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Yan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Yan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Yan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Yan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat, saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya, mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id,
Pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua. Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik.
Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon. Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira.
Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu, Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega. Enam dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Ke-6 terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. Ya, tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Jan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Jan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Jan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui, namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Jan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat. Saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat,
Tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id, pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua.
Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terpidana kasus Vina Cirebon yang kembali ke Lapas Cirebon adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka, Jaya dan Eko, namun hanya Sudirman tak terlihat. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti menduga mantan kliennya itu kena doktrin sehingga berhalusinasi. Doktrin tersebut yakni Sudirman diyakinkan bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan Eki dan Vina di Flyover Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Titin lalu menanggapi langkah 6 terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman yang resmi mengajukan PK ke PN Cirebon, Rabu 14 Agustus. Titin menuturkan Sudirman berada di Polda Jabar semenjak Pegi Setiawan tertangkap. Sejak berada di Polda Jabar, Sudirman mulai sulit ditemui, bahkan sang kakak, Beni mengaku jika Sudirman diiming-imingi ponsel oleh penyidik. Widi dan Mega menangis menyampaikan harapan mereka bagi sang sahabat, Vina yang kasusnya tak kunjung tuntas sejak 2016 hingga saat ini. Mega dan Widi merasa kasihan dengan Vina jika terus diberitakan, ia berharap kasus segera terungkap agar sahabatnya tenang. Widi dan Mega sempat melihat Vina saat detik-detik menghembuskan nafas terakhir di RSUD Gunung Jati, Cirebon. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas, ia katakan jika Vina saat itu menginap di rumah Widi. Sesampainya di rumah Widi, Vina meminjam uang Rp50.000 untuk membeli mie instan serta pembalut, ia berjanji akan mengganti uang itu pada malam hari. Vina bahkan sempat meminjam baju Widi lalu pergi bersama Eki. Kemudian sekira pukul 22 WIB, Vina masih menghubungi Widi dan ditemukan tewas sekira pukul 22.30 WIB. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, tetap ngotot dengan pendiriannya terkait bukti chat Vina Cirebon. Ia bahkan menantang untuk membuka chat Vina Cirebon secara keseluruhan, tidak sepotong-sepotong. Pitra mengaku memiliki data-data lengkap ekstraksi HP Vina Cirebon. Pitra Romadoni menyatakan bahwa hasil ekstraksi percakap di HP Vina Cirebon tidak bisa dijadikan sebuah novum baru dalam pengajuan PK. Dirinya menyebut bukti hasil ekstraksi data di HP Vina Cirebon ini telah pernah dihadirkan dalam berkas perkara 8 tahun silam. Pitra Romadoni menantang untuk membuktikan keaslian penggalan percakapan yang beredar saat ini yang diduga adalah Vina Cirebon dan temannya Widi. Tantangan yang diajukan oleh Pitra Romadoni bukan tanpa alasan. Pihaknya mengaku memiliki hasil ekstraksi data secara keseluruhan pada HP Vina Cirebon.
Menurutnya ada penggunaan bahasa yang tidak layak untuk ditampilkan di publik karena mengandung unsur yang sensitif. Pihaknya juga mempertanyakan terkait waktu yang tidak sesuai dengan kejadian berlangsung melalui penggalan chat yang beredar saat ini. Pitra Romadhoni juga mengungkapkan bahwa tampilan penggalan isi chat yang beredar di media sosial saat ini bisa saja diedit. Sebelumnya, Pitra Romadhoni meragukan kesaksian Mega dan Widi yang menyebut masih ada komunikasi dengan Vina pukul 22 lebih atau sesaat sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun, Cirebon. Meski kesaksian Mega dan Widi ini diperkuat dengan bukti chat pukul 22.14 WIB, hasil ekstraksi data ponsel Vina, Pitra tetap tidak percaya. Pitra mengaku lebih percaya kesaksian Suroto yang mengklaim menolong Vina dan Eki pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Awalnya, Pitra Romadhoni menyebut pengakuan Widi dan Mega tidak benar karena keduanya tidak ada di lokasi kejadian. Menurut Pitra, tidak mungkin Vina masih menelepon Widi pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Sebab berdasarkan pengakuan Suroto, dirinya mengaku melihat Vina dan Eki sudah terbaring di dekat flyover Talun. Pitra mengatakan, Suroto mengaku melihat keduanya sudah terkapar pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurutnya, yang melihat Vina dan Eki sudah terkapar pada pukul 22 WIB bukan hanya Suroto saja, melainkan 5 orang saksi lainnya yang merupakan polisi dari Polsek Talun. Sehingga Pitra meyakini kalau keterangan Widi itu bohong. Menjawab keraguan ini Mega dan Widi kembali menegaskan bahwa keterangannya jujur. Widi juga memastikan bukti chat komunikasinya dengan Vina yang beredar di media adalah asli. Widi tidak pernah memberikan kapture bukti komunikasi itu ke orang lain. Dia juga tidak pernah dimintai keterangan polisi terkait kematian sahabatnya itu. Diakui Widi dan Mega, sebenarnya mereka ingin bersuara terkait kasus ini, tapi takut. Saat ditanya apa yang diharapkan dari kesaksian ini, Widi hanya menjawab singkat. Keduanya lalu bercerita kejadian sebelum Vina tewas. Mereka mengingat Vina ingin menginap di rumah Widi pada Sabtu 27 Agustus 2016. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina telah tiba kembali di Lapas Cirebon dalam keadaan sehat dan gembira. Salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Jan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana tunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke Lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Saat bertemu dengan para terpidana, Jan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Linda, perempuan yang sempat viral karena kerasukan arwah Vina, memberikan sindiran menohok kepada sahabat Vina, Mega dan Widyasari. Perempuan bernama lengkap Andi Malinda Putri Utami tersebut meragukan kesaksian Mega dan Widya. Ia meyakini jika pertemanan Vina, Mega dan Widya lebih dekat dari pengakuan mereka. Hal itu menyinggung pernyataan Widya yang mengaku bahwa dia hanya sebatas kenal dengan Vina sewaktu di bangku SMK lalu dikenalkan Mega. Selain itu Linda meragukan kesaksian Mega dan Widya di malam jelang Vina tewas. Menurut Linda tak mungkin mereka ingat detail peristiwa 8 tahun yang lalu. Namun nyinyiran Linda tersebut langsung terpatahkan oleh bukti chat yang telah diekstraksi. Di dalam isi HP Vina tersebut menunjukkan masih ada percakapan dengan Widya sekitar pukul 22.14 WIB, selaras dengan kesaksian Widya dan Mega.
6 dari 7 terpidana kasus Vina telah kembali ke lapas Cirebon. Ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina itu tiba di lapas Cirebon pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Ke-6 terpidana kasus Vina yang tiba di lapas Cirebon itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Mereka tiba di lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan. Ada 2 mobil lain yang mengawal mobil tahanan tersebut. Pantauan tribun di lokasi menunjukkan bahwa kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara lapas Cirebon. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Yan S. Huta Barat, para terpidana tiba dengan selamat di lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni lapas Bancai dan lapas Jelekong. Ya, tadi kira-kira 5 menit yang lalu, pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, 6 orang terpidana kasus Vina Cirebon sudah tiba dengan selamat di lapas Cirebon, ujar Yan S. Huta Barat saat diwawancarai media, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Yan menjelaskan bahwa pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Pegi Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Jabar yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik, sehingga mereka dapat tiba dengan selamat, ucapnya. Yan juga menjelaskan bahwa ke-6 terpidana yang tiba di Cirebon adalah Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Seharusnya memang ada 7 terpidana seperti teman-teman ketahui. Namun 1 orang, atas nama Sudirman, kami belum tahu dan memang bukan klien kami, jelas dia. Yan S. Huta Barat memastikan kondisi para terpidana kasus Vina usai perjalanan dari Bandung ke Cirebon berjalan lancar. Alhamdulillah, 6 terpidana yang telah tiba dengan selamat. Saya sudah cek satu persatu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan lapasnya juga keren di mana langsung dikasih makan, ujar Yan S. Huta Barat selepas menemui terpidana, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024, malam. Yan juga menyampaikan bahwa selama perjalanan, tidak ada kendala yang mengganggu. Menurutnya, para terpidana menunjukkan ekspresi kegembiraan ketika kembali ke lapas Cirebon, tempat mereka telah menghabiskan lebih dari 7 tahun masa hukuman. Ya, dengan para terpidana kembali ke lapas Cirebon, saya melihatnya dari ekspresi mereka ada mimik kegembiraannya, artinya bahwa 7 tahun lebih mereka tuh ada di sini. Artinya mereka lebih familiar dengan lapas Cirebon dan tentu berharap mereka tidak betah di lapas manapun. Kalau ada yang betah tentu kita pertanyakan, ucapnya. Kegembiraan tersebut tidak lepas dari kemudahan mereka bertemu dengan keluarga di Cirebon. Yan mengungkapkan bahwa di lapas Bandung, baik Kebonwaru maupun Jelekong, suasana hati mereka cenderung berbeda karena jarangnya kunjungan dari keluarga. Mereka melihat mungkin narapidana lain banyak yang dikunjungi oleh keluarga, tapi keluarga mereka itu sangat jarang. Mereka itu hanya banyak didatangi oleh kami sebagai kuasa hukum, jelas dia. Saat bertemu dengan para terpidana, Yan menyebut bahwa mereka hanya menyampaikan salam kepada keluarga dan memastikan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja. Yan juga berterima kasih kepada pihak lapas Cirebon yang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan antara para terpidana dengan keluarga mereka dalam waktu dekat. Saya juga sudah sampaikan ke keluarga dan kepada pihak lapas Cirebon untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan terpidana, karena pasti antara ibu dan anak, kakak dan adik pasti kangen banget. Dalam minggu depan mudah-mudahan bisa dilakukan, karena pihak lapas sementara akan memberikan waktu yang cukup dulu beristirahat, katanya. Yan juga tidak lupa mengapresiasi tim pengawal dari Bandung yang telah mengantar para terpidana dengan aman hingga tiba di Cirebon. Saya berterima kasih kepada tim pengawal dari Bandung menuju Cirebon ini dan saya juga sudah sampaikan ke mereka baik teman-teman Polda maupun dari lapas yang ada di Bandung, ujarnya. 6 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya tiba dengan selamat di Lapas Cirebon, Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara seorang terpidana lainnya, Sudirman tidak tampak dalam rombongan para terpidana yang dikembalikan ke Lapas Cirebon itu. Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum ke-6 terpidana, Jan S. Huta Barat dikutip dari tribunjabar.id,
Pemindahan atau pengembalian para terpidana ini dilakukan setelah keluarnya putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang menyatakan keperluan peminjaman mereka oleh Polda Jabar telah selesai. Terkait keberadaan terpidana Sudirman, Jan mengaku pihaknya tidak mengetahui soal itu. Jan S. Huta Barat mengatakan, para terpidana tiba dengan selamat di Lapas Cirebon setelah sebelumnya dipindahkan dari 2 lapas berbeda, yakni Lapas Bancai dan Lapas Jelekong. 6 terpidana itu sebelumnya 4 dari Lapas Bancai dan 2 lainnya dari Lapas Jelekong. Kini mereka kembali mendekam di Lapas Cirebon setelah dipinjam Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO terkait kasus Vina dan Eki Cirebon. Sebelumnya ke-6 terpidana itu dibawa dari 2 lapas berbeda ke Lapas Cirebon menggunakan mobil tahanan yang dikawal oleh 2 mobil lainnya. Pantauan Tribun, kedatangan mereka berlangsung sangat cepat, dengan mobil tahanan langsung masuk melalui pintu sebelah utara Lapas Cirebon. Sebelumnya, pengembalian para terpidana kasus Vina Cirebon terus digaungkan oleh tim kuasa hukumnya. Bahkan, tim kuasa hukum salah satu terpidana, Rivaldi telah berupaya sejak bulan Mei 2024 agar para terpidana tersebut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal ini juga berkaitan dengan persiapan pengajuan peninjauan kembali yang akan mereka lakukan. Ayah Aep, Rudi Pelor rindu bertemu anaknya yang berstatus saksi kasus Vina. Rudi Pelor ikut mengantarkan keluarga terpidana kasus Vina mengajukan PK di PN Cirebon, 14/8. Rudi ingin Aep segera berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga Aep bisa membantu orang tua. Rudi pun menginginkan Aep jujur memberikan kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Tetapi, Rudi mengaku tidak tahu apakah Aep telah memberikan keterangan palsu atau tidak dalam kasus ini. Rudi mengungkapkan bahwa terakhir kali ia berkomunikasi dengan Aep hampir sebulan yang lalu. Rudi juga menegaskan bahwa kehadirannya di PN Cirebon bukan hanya untuk mengantarkan para saksi dan terpidana, tetapi juga untuk menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada keluarga terpidana. Terpidana kasus Vina Cirebon telah kembali ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat.